Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my student, how are you today? Semoga kalian tetap diberikan kesehatan dan bisa melakukan pembelajaran dengan lancar. Hari ini kita akan belajar cara menentukan ide pokok paragraf. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut pembelajarannya. Sebelum memulai pembelajaran, anak-anak harus menyiapkan 1. Buku tulis, 2. Dan alat tulis. Catat hal-hal penting yang akan disampaikan oleh Bu Dita. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu pokok pikiran? Pokok pikiran sama dengan gagasan pokok, sama dengan ide pokok. Jadi, pokok pikiran kata lainnya adalah gagasan pokok dan ide pokok. Dulu anak-anak di kelas 4 sudah belajar tentang gagasan pokok. Untuk di kelas 5, kita menyebutnya dengan ide pokok. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Kita artikan satu-satu ya. Gagasan adalah ide atau pikiran, sedangkan dasar adalah awal atau pertama. Jadi, ide pokok adalah gagasan atau ide atau pikiran yang menjadi dasar atau awal atau pertama dalam membuat sebuah paragraf. Ide pokok terdiri dari kalimat utama ditambah kalimat pengembang, sehingga menjadilah sebuah paragraf. Bu Dita memberikan satu contoh ya. Misalkan ide pokoknya adalah tentang kesamaan organ gerak hewan dan manusia. Paragrafnya seperti apa anak-anak? Jadi kita kembangkan dari ide pokok ini menjadi paragraf dengan menambahkan kalimat-kalimat utama dan kalimat pengembang yang berkesinambungan dengan ide pokoknya. Misalkan, dari ide pokok ini kita beri kalimat-kalimat seperti organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat gerak yang digunakan manusia dan hewan yaitu alat gerak aktif dan pasif. Kedua alat tersebut bekerja sama untuk melakukan pergerakan. Kemudian pengertian dari kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Letak kalimat utama ada 3. Yang pertama, jika kalimat utama berada di awal paragraf dinamakan paragraf deduktif. Jika kalimat utama berada di akhir paragraf dinamakan paragraf induktif. Dan jika kalimat utama berada di awal paragraf dan dipertegas di akhir paragraf dinamakan paragraf campuran. Jadi letak kalimat utama anak-anak ada 3, disebut dengan paragraf deduktif jika kalimat utamanya berada di awal paragraf. Jika dinamakan paragraf induktif,
Kalimat utamanya berada di akhir paragraf, dinamakan paragraf campuran jika kalimat utamanya berada di awal dan dipertegas di akhir paragraf. Kemudian, bagaimana anak-anak untuk menentukan ide pokok? Kita baca seluruh isi paragraf yang sudah ada dengan teliti dan cermat. Setelah membaca seluruh isi paragraf, kita tentukan kalimat utamanya. Kalimat utamanya berada di mana ya? Di awal atau di akhir paragraf. Kemudian baru kita dapat menentukan ide pokok. Budita punya satu contoh paragraf. Misalkan, ini contoh paragrafnya. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Tulang hanya akan diam dan tidak membentuk suatu pergerakan. Walaupun tulang adalah alat gerak, namun keberadaannya tidak dapat lepas dari otot. Ini adalah contoh paragrafnya. Bagaimana cara menentukan ide pokoknya tadi? Setelah kita membaca seluruh isi paragraf, kita tentukan kalimat utama. Kalimat utamanya di mana? Di awal, yaitu otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Dari kalimat utama tadi kita dapat menentukan ide pokoknya apa, yaitu otot merupakan alat gerak aktif. Dari contoh paragraf ini, anak-anak dapat menyimpulkan bahwa paragraf ini termasuk paragraf deduktif karena kalimat utamanya berada di awal paragraf. Contoh kedua yaitu Budita punya suatu paragraf. Kita baca lagi. Tulang hanya akan diam dan tidak membentuk suatu pergerakan. Walaupun tulang adalah alat gerak, namun keberadaannya tidak dapat lepas dari otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Jadi, setelah membaca paragraf ini, kita tentukan kalimat utamanya. Yang digarisbawahi Budita dengan garis kuning adalah kalimat utamanya. Kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Setelah menentukan kalimat utama, kita dapat menentukan ide pokok. Dari kalimat utama tersebut, ide pokoknya adalah tulang merupakan alat gerak pasif. Setelah membaca dan menentukan ide pokok ini, dapat diketahui bahwa paragraf ini adalah termasuk paragraf induktif. Mengapa? Karena kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Cara membuat paragraf. Bagaimana anak-anak untuk cara membuat paragraf? Caranya tentukan ide pokoknya. Kemudian buatlah kalimat utamanya dengan menambahkan kalimat-kalimat pengembang sehingga menjadilah sebuah paragraf. Misalkan ada sebuah ide pokok. Contohnya, organ gerak terdiri atas dua macam. Kemudian kalimat utama dan kalimat pengembangnya anak-anak bisa membuat. Satu, misalkan organ gerak manusia terdiri dari dua macam. Yang kedua, ada organ gerak pasif yaitu tulang. Yang ketiga, ada organ aktif yaitu otot. Dan yang keempat, otot dan tulang saling bekerja sama untuk melakukan pergerakan. Jadi anak-anak dapat mengembangkan kalimat-kalimat ini dari ide pokok. Untuk mengembangkan kalimat-kalimat tersebut, anak-anak harus menyeragamkan dengan ide pokoknya. Dari kalimat-kalimat yang anak-anak buat tadi, bisa dijadikan satu paragraf. Nah, seperti ini paragrafnya. Oke, sekian penjelasan dari Budita. Please stand by on Google Classroom. Jadi Budita sudah menyiapkan tugasnya di Google Classroom. Silakan diakses dan tugasnya dikumpulkan sesuai waktu.
Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thanks for watching my video. Kurang lebihnya Budita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.